ada fondasi yang kuat dalam hak agama paling utama. Untuk itu keduanya telah menunjuk orang tua kami yang akan memberikan nasihat kepada keduanya, minimal menjadi fondasi untuk menguatkan cinta dari kedua mempelai kita. Untuk itu kami mohon kesediaan dari Bapak Haji Jamaluddin SPD MPD juga selaku Ketua MUI Kabupaten Kolaka Timur untuk memberikan nasihat ataupun wejangan kepada kedua mempelai kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Khalaqa kulla syai'in ahsana khalqa. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yang terhormat, kita sama-sama muliakan pejabat tinggi dari Kepolisian Negara Angkatoa. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa sebut nama dan pangkatnya. Yang sama-sama kita hormati para pejabat birokrasi, legislatif, dan bahkan mungkin kalau ada dari yudikatif, tokoh agama, tokoh masyarakat, kedua keluarga besar Ananda yang saat ini duduk bersanding berbahagia. Hadirin dan hadirat, kemarin saya ceramah di hadapan Ananda ini, tapi tempatnya di Gunung Jaya. Sekarang saya ceramah lagi. Saya kemarin barusan beri salam 1 kali. Biasanya nanti 2 kali, 3 kali, karena baru loading. Kemarin 1 kali karena waktu saya ceramah itu hanya kurang lebih 10 menit. Waktu salat duhur masuk. Bisa dibayangkan itu kalau kita masih mau baru langsung berhenti, sakit rasanya. Banyak juga yang bisik-bisik, kenapa sebentar sekali? Karena masih mau langsung berhenti, sakit. Kalau ini 1 jam ini lebih, jangan khawatir. Ikan sepak, ikan gabus, bukan ikan lele. Itulah nama-nama ikan. Ikan rawa. Yang benar begini, ikan sepak, ikan gabus, lebih cepat, lebih baik. Yang penting bagus. Bukan ikan lele, tidak bertele-tele. Ananda loading Ji, jangan sampai kamu menghayal. Ceramahnya jalan sendiri, pengantin yang dinasihati jalan sendiri, hadir yang mendengarkan juga jalan sendiri, masing-masing jalan. Nah, bagaimana anak? Siap loading? Sekali layar terkembang, pantang surut sebelum sampai ke Pulau Idaman. Kemarin saya sudah bilang Pak, yang baru datang ini dari pejabat-pejabat kepolisian, jangan sampai nanti di rumah tanggamu kamu pakai itu cara polisi, jalan di tempat gerak, langkah tegak maju jalan, masuk di kamar gerak. Hati-hati kok, sadar kok Isa itu nak kena kok KUHP. KDRT itu bukan hanya karena fisik, dengan lisan juga. Maka yang terbaik untuk Ananda dan kita semua kembali ke syariat. Semua ini lambang-lambang Ki, berlakunya hanya di dunia paling tidak. Sadar Ki. Nah, pangkatmu brigadir, gelarmu SH, hati-hati Ki. Sekarang banyak orang tidak kurang ngajar. Kenapa? Karena hampir semua S1, apalagi S2, apalagi S3, apalagi tidak ada gesteler. Itu ilmunya bagus, tapi bagaimana kelakuannya? Intelektualnya cerdas, tapi logika, etikanya, akhlaknya, karakternya ini yang bermasalah. Kembali ke syariat agama, tidak ada jalan lain. Hampir semua aturan, saya minta maaf Pak, saya pernah bercakap
Betulkah? Dan saya bilang begitu. Ada juga kejaksaan ketika itu. Ya, semua lambang-lambang ini mengatur ketertiban, tapi pada umumnya kita ambil dasar sesuai dengan bagaimana supaya masyarakat itu tertib, aman, dan damai. Akhiratnya ia ikut kalau niatnya pelaksananya bagus. Iya, semua itu bagus Pak. KUHP bagus, yang penting jangan bocor. Kalau bocor itu jelek. Tapi kalau syariat agama yang dilaksanakan jangan diharap. Kita akan menikmati kenikmatan sesungguhnya. Banyak orang yang kaya tapi hidupnya gelisah. Ya apa tidak? Iya. Banyak orang kaya, banyak uangnya, masih gelisah karena mau kawin lagi. Dilarang sama istrinya. Gelisah kan? Apa gunanya ini banyak uang? Baru satu istri. Gelisah kan? Pejabat yang camat mau jadi apa? Mau jadi bupati. Yang bupati mau jadi apa? Gelisah. Apa pangkatmu? Brigadir? Tidak mau berita terus. Marah istrimu. Sudah 2 tahun kamu naik pangkat. Pasti mau lebih tinggi lagi. Itulah kodrat manusia. Apa yang bisa mengendalikan masalah dari kemauan-kemauan, keinginan-keinginan? Tidak ada, kembali ke agama. Untunglah kita di Dania ini Pak, dari kepolisian. Kalau mau pesta Pak yang diurus itu bukan pakai seragam. Ya Kak? Bukan. Apa dulu yang diurus? Bagaimana Mabara Sangki? Siapa Mabara Sangki? Nanti pipulan dikasih amplop. Berapa amplopnya? 50 cepu. Tapi paling tidak mereka sudah ada perhatiannya. Kita umat Islam ini, kapan bukan agama yang menjadi perhatian pertama dalam kehidupan kita? Tunggu hidupmu, tidak akan merasa bahagia. Siapa yang bilang Al-Quran? Dalam surah Al-Baqarah dengan kibadai semua Pak. Tabe. Pak umat ti'uhu qalila. Saya akan berikan kepadanya untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Siapa itu? Mereka yang hanya mementingkan kepentingan dunia. Mereka yang mengabaikan akhiratnya untuk kepentingan dunia. Dia diberikan kebahagiaan tapi sesaat. Berapa lama kamu mau hidup? Mau hidup 100 tahun? Hobinya makan kepiting. Baru 20 tahun, 40 tahun kena stroke. Bisa hidup sampai 100 tahun. Kalau 100 tahun hitungannya di akhirat hanya setengah bulan. Saja setengah jam. Biyaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Perbandingan hitungan-hitungan dunia dengan kebaikan jangan kau menghayal. Menurut Padilla, menghayal malam pertama lewat. Dunia dengan akhirat 1000 tahun di akhirat, 1000 tahun di dunia, hanya 1 hari di akhirat. Jangan pipa main-main, ngeri-ngeri. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat hadirin sekalian, mari jadi pejabat, silakan, tidak ada halangan. Bahkan Islam menganjurkannya, kalau pernah jadi Kapolri Kota. Kenapa? Karena manusia semakin banyak manfaatnya untuk orang lain, semakin berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan jadi pejabat. Orang-orang tua kita yang para pejabat silakan. Tapi jabatanmu itu jangan menjadikan kau lupa bahwa di balik jabatan ini ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Bahwa di balik kekayaan ini ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Itu yang harus sehingga enak, bahagia dunia, bahagia akhirat. Itulah yang disebut dengan oleh Imam Al-Ghazali karramallahu wajhah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Jangan pindah apa? Masih ada lo di sana. Masih ada yang main HP. Masih ada yang makan. Berhenti kok. Jangan main HP. HP itu setan. Ini ada polisi saya bicara-bicara. Silakan. Dan memang Pak, kalau dia manfaatkan untuk kepentingan yang baik, itulah HP yang bermanfaat. Tapi kapan orang ceramah mendengarkan ayat, kamu main HP, tunggu nanti di akhirat kamu akan dibakar dengan api neraka. Maka nggak muat.
Makanya lokas kematu mah pesta mah HP sekok. Diobi kematu pengajian pas salah jamaah. Lo kena kamai suruga. Teko ada apa? Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan begini Pak Kabeh, saya belak-belakan. Saya tentu maju selama Pak 2 periode. Begini-begini saja modelnya Pak. Tidak ada Pak, tidak ada yang istimewa. Biasa saja. Tapi aku yakin bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah amanah yang terbaik, dan alhamdulillah itu diberikan kepada saya. Tugasnya apa? Menyampaikan dakwah, ingatkan kepada umatmu, hei, jangan kamu terlena dengan kehidupan ini. Ya apa tidak? Itu kehidupan, beribdah, beribdah itu. Kalau ada satu mau dua, tidak pernah cukup. Mau pangkatmu berguna, mau SH-mu berguna, mau apa tidak? Manfaatkan untuk pengembangan syariat, memuliakan agama, karena pasti tidak bertentangan. Tinggal kita orangnya mau bagaimana. Tidak ada pejabat yang bilang misalkan syiar memuliakan agama. Saya masih ingat Pak Abdul Somad itu Ustaz kondang kita. Kalau Ustaz Somad itu apa namanya? 1 juta follower. Kalau Pak Jamaluddin apa namanya? Tidak ada. Di depan Kapolri, beliau ini gunakan jabatanmu, karena memang tidak ada yang bertentangan. Tinggal kita memanfaatkan jabatan kita untuk menjadi amal jariah. Tanda tangan. Kalau kita masyarakat orang kaya kan uang, tapi siapa yang ada anaknya pesantren di sini? Kalau di SMP, banyak. Kalau di pesantren, nggak ada. Di sini sebagai promosi, belum datang dari tadi ya, tinggalkan pondok. Nggak tahu salah lama ini. Saya nggak pernah itu Pak ceramah langsung mengaji dulu. Ini belum datang sampai sekarang. Itu Pak saya punya bilang. Jadi silakan. Mau pangkatmu apa, mau status sosialmu apa, tapi satu yang tidak boleh dibiarkan, wa betagi fima atakallahu daral akhirat. Akhiratnya, akhirat saudaraku. Kalau akhirat kau perbaiki, insya Allah duniamu akan itu. Tapi kapan dunia kamu urus, malupai akhirat, berdijani mereka dinomu, tapi masalah akhirat. Naudzubillah min. Makanya mah. Jadi jangan kita kebubah. Itu kamu noko-noko. Karena biasa di sini kalau lama nih baru 1 jam itu Pak. Lama orang yang tawadu rendah. Karena banyak hartanya sombong. Biar kau banyak hartamu, tidak boleh tidak, harus kamu tunduk terhadap suami. Apabila kalau dalam banco-banco kan, ilah kayak biasa kue delo dari akan apa? Abu raka dolo kopi. Dacok. Ambu ku mau perintah kah? Kalau perintah kalau dacok. Kenapa orang kaya? Tinggalkanlah. Hati-hati orang sombong-sombong. Gaspol. Digaspol. Atau setengah-setengah. Ada agak hati-hati. Saya bukan sekelas das atletik. Jadi begitu. Jangan kau sombong. Maka dalam syariat agama Nabi pasal-pasal dia pesan-pesan apa? Bahaya. Kamu mungkin tukang sholat, atau rekan ngaji, ustaz, atau lagi selamat lagi. Mungkin, tapi sombong kok. Makanya, tapi sombong kok. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min khardali. Tidak akan memasuki menikmati surga siapa itu yang di dalam hatinya terdapat sombong sekalipun sekecil biji kurma. Itu biji kurma itu kecil. Mana itu sombong? Apa bilangnya dengan bangga? Sekarang saya bangga. Apa kebanggaan saya? Karena saya Bupati Kolaka Timur. Masa akan datang. Bahaya ya.
Tidak. Ini contoh. Saya ini bupati. Apa mauku? Sombong. Saya ini orang Bugis. Hati-hati kok. Orang Bugis itu di sampingnya ada terus devis. Pekerja keras. Sombong. Masuk bukan di lembaga KB ini Pak. Kalau tidak banyak orang Bugis. Tidak ada. Ini orang yang sombong tidak akan menikmati surga sekalipun sekecil apapun itu namanya bukan sombong. Siapa yang biasa sombong? Orang kaya. Hati-hati ke Nurfedela. Hati-hati orang berpangkat. Hati-hati ke bawah. Apa bilangnya bangga? Kalau sombong mah anggap orang lain enteng. Menganggap orang enteng orang lain. Apa itu? Suku-suku lain. Ngalah, nakutu, kasih asih. Itu sombong. Tapi kalau bangga, saya bangga sebagai bangsa Indonesia, saya bangga punya Presiden Jokowi, saya punya bupati, saya punya camat, saya bangga. Ini yang hebat. Tapi bangga, jangan sombong. Ibu-ibu, kalau mau pesta apa kau urus? Pengajian atau jas seragam? Iko tomatai, kalau emak boteng anakmu agak urus lu, jaga-jagai wampa anakmu, mau balesan ku amengi. Apa itu diurus? Di mana agamanya? Maaf kuburannya ya, kan kemana? Ya kun katolo boting, iko maselenge alemu mataba, narik kuelo kumapa boting, yang mengurus dolo ustaz higa. Jangan merocapurnya. Nanti habis waktu baru urus ustaz. Kira kaya ustaz kali-kali. Susah itu. Berapa banyak di sini? Siapa yang disuruh ceramah? Ada yang mau? Tidak mau karena ada kok ketua murid. Jadi itu dulu diurus. Nah, biasa. Bukan nama. Igasnya nama. Anak-anak, nama-nama artis. Lebih parah lagi, nama-nama luar negeri. Kalau mau memberi nama menurut syariat Nabi, pakai Abdul kalau dia laki-laki, pakai Siti kalau dia perempuan. Apalagi itu. Pokoknya, jelek sekali namanya, susah sekali lidahnya kita. Kenapa? Nama-nama luar negeri. Mau ke seperti orang luar negeri, anakmu tidak pernah salah, tidak pernah urus agama, sebahagian. Hanya urus dunia. Nah itu mau kau bawa? Itu kalau nak semua ikan seni. Nur, Muhammad Nur Tilawah. Sekalinya mengaji. Ya kita latih tilawah mengaji. Nah dia melepas lalu ini syahadamu. Ada betul Nur Tilawah. Jadi Pak Joy rasemu si bawah, di sengemu. Nasi bawai, ampe madeke. Banyak orang pintar tadi S1, S2, S3, tapi mah kurang ngadu. Dia nama kurang ngajar, mah kurang ngadu. Jadi kedolona Pak Kepala apa ini, Ketua. Kalau polisi coba-coba, kalau tidak kasih push up kok. Tempeleng, siap. Coba-coba kenapa Pak? Kan nama kurang ngadu. Sekarang bukan orang kurang ajar, semua orang SS. Apa yang bersalah adalah pergi nyampe. Dan inilah tujuan syariat. Apa kata Nabi? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Rasul mengatakan saya diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Muhammad bagaimana pribadinya? Ummi, bodoh, goblok. Apalagi Ustaz Kanudin, beleng-beleng. Beleng-beleng. Nabi itu beleng-beleng. Nabi ummi, bahasa Arabnya itu ummi artinya tidak tahu, bodoh. Tapi apanya yang bagus? Akhlaknya. Mengapa syariat Islam sampai kapan terus menerus semakin dihujat, semakin penuh tantangan, maka dia semakin eksis, semakin berkembang. Kenapa? Akhlak. Jadi kalau ada mak boboh Pak itu mau bunuh diri, apa itu bukan akhlak Islam itu tadi. Hanya pemahaman pihak yang tidak tuntas. Jadi yang suka kasih salah-salah orang, mungkin saya ingat ngaji kodolok.
jabat tangan bid'ah. Berdoa bersama bid'ah. Bid'ah boleh kok menurut disuruh kita. Tak jangan lakukan yang begitu-begitu. Mari kita beribadah. Paham yang ada silakan pelihara. Tapi jangan dengan paham itu lalu kalau mengklaim diri kamu yang paling benar. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala di maha pengadilannya nanti dia akan ponis kamu yang masuk surga dan kamu yang masuk neraka. Sekarang mari kita beribadah dengan baik. Wawan masuk pada mokok. Pada subuhmo. Dengre dia sempak demi jumnu. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitana mimma razaqtana. Salat itu, berdoa itu. Lupadilah, jangan kau kasih kalau dia tidak berdoa nah. Jelasin pajak ke dolo, bila doa ke dolo. Bukan apa, generasi pak, anak-anak. Kalau Nabi mengatakan adibu auladakum fa innahum makhluqun bi zamanin ghairi zamanikum. Adibu, bercontoh teladan yang baik. Mulai kapan? Kalau menurut ilmu apa namanya yang mempelajari tentang anak-anak itu. Ilmu apa? Ilmu biologi. Itu jauh 10 tahun, 25 tahun biasakan dia. Jarang itu orang tuanya bagus, lalu kemudian anak-anaknya jelek. Kenapa? Karena 10 tahun setelah ia didik dengan perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan. Lahirlah anaknya juga menjadi yang baik. Terlambat Pak Kali sih tahun kan. Bapak Ibu hadirin kalian, kemarin sedikit waktuku masih mau kak habis di waktu. Sekarang masih banyak waktu saya lagi yang kalah. Bapak Ibu Nanda, sekali lagi berkembang saya simpulkan dalam kehidupanmu kau perhatikan agama. Kalau agama yang baik, insya Allah kata-kata yang lahir dari lisan ini, perbuatan yang lahir dari landro ale ini, semuanya insya Allah baik. Siapkan panggilan nama-nama yang baik untuk istrimu. Tidak boleh, jangan sebaiknya kau sebut namanya. Kalau ada bapak dan ibu di sini suka menyebut nama istrinya, itu perbuatan yang tidak sesuai dengan akhlak Islam. Kalau menurut syariat Islam dipanggil istri dengan nama-nama kasih sayang, dengan kata-kata yang lembut, layyinan, begitu nak ya. Jangan mentang-mentang polisi baru tak tidak itu ya, tidak boleh. Di rumah tangga itu Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan walidal qalbi. Kalau keras pokoknya menciptakan suasana rumah tangga yang tidak harmonis. Ya, nak hadilah, hilangkan rasa sombong, jadikan suamimu sebagai pengayom, sebagai pemimpin, sebagai orang yang kelak nanti membahagiakan kamu di dunia dan juga di akhirat. Nah, kalau bisa Nurfadilah larang suami sembahyang. Bagaimana Pak, setuju tak Pak Nurdin? Dilarang sembahyang di rumah, di masjid Nurfadilah bisa aja. Kalau kamu tidak bebas, besok lusa kamu berbuat jahat, dia yang masuk neraka. Tapi kalau dia yang berbuat jahat, tetap kamu masuk neraka. Kalau kamu baik, itu bagusnya jadi istri. Bagaimana ibu mau jadi suami? Tapi kalau suami bu, kalau istri taat kepada suami. Kapan tidak taat? Laknatullah wal malaika wal nas ajma'in. Bahayanya kalau kita tidak taat terhadap suami, Allah, malaikatnya semua mengutuk kita. Mau naik murah, mau naik umrah, banyak uangmu, jangan minta uang, naik umrah, ajak suamimu masuk di kamar. Betul ini. Tapi kapan kau diajak suami berarti mau, sebaliknya neraka surga, menjadi neraka. Anu kawan, kalau dia tidak mau kalau kau panggil suruh masuk di kamar, neraka bagiamu. Jangan juga bilang begitu. Ini ceramahnya sudah ia dengar semua. Setiap apa yang lakukan terhadap istri, semua itu bernilai pahala. Kalau semua itu adalah yang baik-baik, itulah nikmat yang terbaik dalam ibadah kita. Kalau puasa menahan lapar, salat sujud rukuk, tapi ibadah dengan istri, Masya Allah, pahalanya besar dan gampang-gampang serta menyenangkan. Bapak Ibu, ini yang sempat saya sampaikan. Ya, loading nak ya. loading kita semua. Saya menyampaikan ini semua dalam rangka mari besarkan syiar, muliakan agama. Kita pejabat luar biasa. Amal jariah Pak. Tanda tangan itu amal jariah.
Kalau itu nanti digunakan dalam rangka membesarkan syiar apa antara lain membangun pondok pesantren. Tidak usah terlalu banyak, cukup satu pasir, satu rek saja, dua rek pasir sudah cukup. Mudah-mudahan nanti setelah pulang ini Pak Ustaz, saya berniat membangun pesantren satu asrama. Masya Allah luar biasa. Istri saya lupa. Jangan kau sekte, kalau mati kau langsung kawin suamimu. Jangankan hartamu suamimu saja nak ambil. Jangan sekte, bangun pesantren, masukkan anak-anaknya bapak ibu di pesantren. Kalau di SMP ya tidak usah nih. Saya kepala SMP Pak. Ya tidak ada pasangan silakan. Tapi lebih bagus kalau di pesantren 1/24 jam salatnya insya Allah terpilih. Nah kalau di SMP ya lebih banyak main HP. Tapi silakan masuk karena kalau habis sekolahku, habis sesuatu saya juga dipecat. Bapak Ibu hadirin saya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan ini. Kalau apa yang saya berikan benar itu datangnya dari Allah. Kalau salah bukan saya sebagai manusia biasa. Saya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat yang sangat luar biasa. Ini wejangan dari seorang ketua MUI Kabupaten Kolaka Timur. Di dalamnya tersirat banyak ilmu. Bukan hanya diberikan nasihat kepada kedua mempelai yang baru saja menjadi pasangan suami istri, namun nasihatnya juga kepada kita semua untuk rumah tangga yang lama, ya. Dan untuk yang belum menikah juga ini adalah satu nasihat yang bisa kita jadikan patokan insya Allah ketika nanti sudah berumah tangga insya Allah, ya. Baik, dan kepada Bapak Haji Jamaluddin SPD kami ucapkan terima kasih atas nasihat yang telah diberikan kepada kita semua.